Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Babak 759, ini dia kakekmu, panggil saja Bibi. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya akan mempertimbangkannya. Peradaban Guangxuan Universe saat ini tentunya tidak sebaik peradaban hutan. Lagi pula, sudah berapa lama peradaban Guangxuan berkembang? Akankah dia membawa seluruh peradaban alam semesta Guangxuan untuk melawan peradaban hutan? Bukankah itu gila? Jika lawannya tidak terlalu kuat, dia pasti harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikannya. Tetapi jika lawannya terlalu kuat, maka dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Ye Guan tiba-tiba berkata, bisakah Anda ceritakan tentang peradaban Tianxing ini? Dao Gushu menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak tahu banyak tentang mereka. Saya hanya tahu bahwa mereka secara khusus mengirim orang untuk mencari peradaban kosmik lain di seluruh alam semesta. Selama mereka menemukan peradaban kosmik lain, mereka akan langsung menjarah dan kemudian hancurkan mereka. Saat ini, Senki di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye, sejauh yang saya tahu, apakah ibumu membangun stasiun luar angkasa dan mencoba berkomunikasi dengan peradaban dunia luar? Saat Ye Guan hendak berbicara, Dao Gushu segera berkata, perilaku seperti ini merusak diri sendiri. Ye Guan memandang Dao Gushu, dan Dao Gushu berkata dengan sungguh-sungguh, kami awalnya ingin menjelajahi peradaban kosmik lainnya. Jadi kami menggunakan beberapa cara khusus untuk melakukan eksplorasi peradaban. Karena alasan inilah kami ditemukan oleh peradaban Tianxing, dan pada akhirnya dihancurkan oleh mereka. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. Ketika dua peradaban kosmik bertemu, 99% di antaranya akan menjadi perang peradaban. Kecuali jika kedua peradaban tersebut sama-sama cocok dan memiliki kekuatan yang hampir sama. Jika tidak, selama satu peradaban kuat dan yang lain lemah, yang lebih lemah akan partai harus dijarah. Ye Guan tiba-tiba berkata dalam hatinya, Tuan Ta, saya bertanya-tanya apakah saya sedikit meremehkan ibu saya? Mengapa saya merasa niat ibu saya tidak sesederhana membuat perintah? Xiao Ta berkata, menurutku juga begitu. Ye Guan terdiam. Sepertinya dia harus mengobrol baik dengan ibunya di masa depan. Dao Gushu menambahkan, untuk peradaban kosmik yang lebih lemah, cara teraman adalah dengan tidak pernah menghubungi peradaban kosmik luar. Tentu saja, beberapa peradaban kosmik menganggap mereka sangat kuat, jadi mereka ingin keluar dan berpura-pura. Tapi ini sebagian besar peradaban kosmik berakhir dengan buruk. Peradaban Guyan, kami juga seperti ini. Saat kami berperang melawan peradaban Tianxing, kami dipukuli dengan bodoh. Ye Guan memandang Dao Gushu, bagaimana menurutmu? Dao Gushu menggelengkan kepalanya sedikit, saya tidak ingin mengatakannya. Kamu Guan, pada saat ini, Dao Gushu tiba-tiba melihat ke arah Xiao Bai di samping, apakah kamu menjual leluhur spiritual ini? Xiao Bai berkedip, lalu melambaikan kaki kecilnya dengan cepat. Ye Guan tersenyum lalu berkata, berapa harga yang kamu inginkan? Dao Gushu berkata, ini pasti akan memuaskanmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, benarkah? Karena itu, dia langsung mengeluarkan pedang King Xuan dan menyerahkannya kepada Dao Gushu. Tolong bantu saya melihat, ini berada pada level berapa dalam peradaban hutan Anda. Saat dia melihat pedang King Xuan diserahkan oleh Ye Guan, ekspresi Dao Gushu tiba-tiba menjadi serius. Ini. Senki di samping juga menemukan kekuatan luar biasa dari pedang King Xuan, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Setelah beberapa saat, Dao Gushu tiba-tiba berkata, saya meremehkan Anda dan peradaban Guangxuan Anda. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Xiao Bai di sampingnya, dengan sedikit kekecewaan di matanya.
Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud pria di depannya ketika dia menunjukkan pedangnya. Dia hanya ingin memberitahunya bahwa dia memiliki benda ajaib seperti itu. Kecuali dia bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari pedang ini, bagaimana dia bisa menghargainya? Dan tanpa bantuan leluhur spiritual ini, akan sangat sulit baginya untuk pulih sepenuhnya. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Nona Daogu, saya pikir kita bisa bekerja sama." Dao Gushu memandang Ye Guan, "Kerja sama?" Ye Guan mengangguk, "Karena kita memiliki musuh yang sama." Dao Gushu berkata, "Bagaimana cara bekerja sama?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya akan membantu Anda menyembuhkan, dan kemudian kita akan melawan peradaban hutan bersama-sama. Tidak hanya itu, kita juga dapat melakukan pertukaran yang beradab." Pertukaran yang beradab, Dao Gushu ingin menolak, karena hanya jika dua peradaban sangat bersahabat dan memiliki kekuatan yang sama, peradaban dapat berkomunikasi dan berbagi seni bela diri dan teknologi satu sama lain. Tetapi peradaban Guangxuan di depannya, tapi dia dengan cepat berpikir setelah memukul pedang sebelumnya. Jika orang tersebut berasal dari peradaban Guangxuan, maka peradaban Guangxuan lebih tinggi dari peradaban Guian. Setelah membaca ini, Dao Gushu mengangguk sedikit. "Oke. Ye Guan Dao, bisakah Anda memberitahu kami tentang peradaban hutan? Saya masih belum memahami peradaban ini sama sekali." Dao Gushu berkata, "Seni bela diri dan teknologi mereka semuanya dipelajari dari saya. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai peradaban tingkat ketiga. Kekuatan nenek moyang peradaban mereka harus berada pada tingkat ketuhanan 100%. Sebagai apakah sudah diperbaiki sekarang? Saya tidak tahu." Ye Guan tiba-tiba penasaran, "Nona Daogu, selama periode puncak peradabanmu, apakah ada orang kuat yang bisa melampaui 100% alam dewa?" Dao Gushu menggelengkan kepalanya, "Tidak, tapi kami memiliki 9 ahli alam dewa 100% teratas. 9/10 dari alam ilahi." Mendengar ini, Ye Guan dan Shen Qi saling berpandangan, keduanya sedikit terkejut. "Saya harus mengatakan, ini menakutkan." Dao Gushu menambahkan, "Selain itu, kami juga memiliki banyak objek dewa. Beberapa di antaranya sama kuatnya dengan objek yang berada pada tingkat ketuhanan 100%. Tuhan berdoa, apakah ada orang di peradaban Tianxing yang dapat melampaui tingkat ketuhanan 100%? Dao Gushu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ye Guan tertegun, "Aku tidak tahu. Bukankah kamu bertengkar dengan mereka?" Setelah Dao Gushu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Tidak ada perang sama sekali, hanya penghancuran sepihak. Apalagi mereka tidak pernah menunjukkan wajah mereka dari awal sampai akhir." Ye Guan tertegun, "Kamu belum pernah muncul sebelumnya." Dao Gushu mengangguk, "Ya." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Lalu bagaimana kamu dikalahkan?" Dao Gushu berkata dengan sungguh-sungguh, "Api." Ye Guan sedikit menyipitkan matanya. "Api?" Dao Gu mengangguk, seolah mengingat masa lalu. Ada jejak ketakutan di matanya. "Kami menyebutnya api langit. Ketika api itu sampai ke peradaban kosmik kita, peradaban kita akan hancur. Dan pada saat itu, peradaban kita para ahli top bahkan tidak mampu melawan di depan nyala api itu, dan musnah." Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, "Alam semesta sangat berbahaya." Dao Gushu mengangguk sedikit. "Pada saat terakhir, kami menyadari betapa tidak pentingnya peradaban kami, tapi itu sudah terlambat." Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan. "Jika Anda menjelajahi bagian luar alam semesta, saya sarankan Anda tidak melakukannya, karena jika Anda bertemu peradaban lain yang lebih kuat, itu akan menjadi bencana bagi Anda." Ye Guan mengangguk. "Saya mengerti. Saya akan membicarakan hal ini dengan ibu saya ketika saatnya tiba."
dan memintanya untuk mencoba membawa ayah saya bersamanya ketika dia menjelajahi peradaban di masa depan. Dao Gushu bertanya, apakah ayahmu sangat kuat? Ye Guan tersenyum dan berkata, jadilah lebih baik dariku. Dao Gushu menggelengkan kepalanya, itu dia, kamu Guan. Sen Qi di samping tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye sebenarnya juga tidak lemah. Dao Gushu melirik ke arah Ye Guan, mari kita lihat dengan siapa dia membandingkannya, taruh di sini. Dia secara alami tidak terlalu lemah. Tapi jika dibandingkan dengan peradaban hutan dan peradaban lainnya, menurutmu dia lemah atau tidak? Bagaimanapun, menurutku, dia lemah seperti ayam. Sen Qi terkekeh, Nona Daogu, apakah Anda selalu berterus terang? Dao Gushu berkata dengan tenang, ya. Sen Qi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pukulan kedua. Dao Gushu sedikit mengernyit, dan intuisinya memberitahunya bahwa ini sepertinya bukan pujian. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Daogu, apa peradaban tingkat ketiga dan peradaban tingkat keempat yang saya sebutkan sebelumnya? Apakah ada tingkat peradaban di alam semesta ini? Dao Gushu mengangguk, tentu saja ada perbedaan. Peradaban kosmik tertinggi yang saya tahu sejauh ini adalah peradaban Tianxing. Tingkat 5. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berkata sambil tersenyum, Nona Daogu, kamu bisa pergi ke menara untuk menyembuhkan lukamu dulu, lebih baik di sana. Saat Dao Gushu hendak berbicara, Ye Guan membawanya langsung ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil, Dao Gushu tertegun, ini. Ye Guan tersenyum dan tidak menjelaskan, kamu sembuh dulu di sini. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan menara kecil itu. Di luar menara kecil, Sen Qi menggelengkan kepalanya, gadis Daogu ini agak memusuhi orang luar. Ye Jian mengangguk, itu normal, lagi pula, aku pernah dikhianati sebelumnya. Tuhan berdoa, apakah kamu benar-benar ingin bekerja sama dengannya? Ye Guan mengangguk sedikit. Saya tidak memiliki konflik kepentingan dengannya. Sebaliknya, kami memiliki musuh yang sama, dan saya juga sangat tertarik dengan beberapa peradaban mereka yang hilang. Sekarang peradaban Guangxuan berkembang pesat, dan pembangunan tidak dapat dilakukan secara tertutup. Saat ini, Ye Guan memandang Sen Qi dan berkata sambil tersenyum, Nona Sen Qi, bagaimana denganmu? Sen Qi berkedip, bagaimana dengan saya? Ye Guan tersenyum dan berkata, jika Nona Sen Qi tidak mau berbicara, itu tidak masalah, karena saya yakin kita tidak akan menjadi musuh, bukan? Sen Qi mengangguk, saya tidak akan menjadi musuh. Ye Guan mengangguk, itu bagus. Bagaimanapun juga, wanita di depannya adalah Putri Sen Yi. Dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh dengannya. Karena Sen Yi memang orang yang sangat baik. Sen Qi tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan muncul di tangannya. Dia memandang ke arah Ye Guan, Tuan Ye, gulungan ini disembunyikan di catatan ayah saya. Ini berisi metode penanaman terperinci, termasuk 100% keilahian. Ingin mengembangkan wilayahnya, item ini akan berguna bagimu. Ye Guan tersenyum dan berkata, terima kasih, dia tidak menolak dan mengambil gulungan itu. Sen Qi menggelengkan kepalanya sedikit, seharusnya itu milikmu. Ye Guan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba sedikit bergetar. Sen Qi bertanya, apa? Ye Guan Dao, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang bersama Sen Qi. Ketika dia muncul kembali, mereka berdua telah tiba di area susunan teleportasi, dan pada saat ini, susunan teleportasi telah diaktifkan. Xiao Ai muncul di sebelah Ye Guan, dan Ye Guan berkata, itu diaktifkan dari sisi lain. Xiao Ai mengangguk sedikit, seseorang datang.
Senki berkata dengan suara yang dalam, mereka seharusnya berada di sini untuk menangkapmu dan kakekmu. Kamu Guan, babak 760, biarkan kakekmu keluar. Tangkap dirimu dan kakek. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku sangat menantikannya. Senki melirik Ye Guan, terkejut, menantikannya. Ye Guan mengangguk. Sebenarnya, aku mendengar kakekku berkata bahwa kakekku sepertinya tidak memiliki temperamen yang baik. Tapi sekarang dia jauh lebih terkendali daripada sebelumnya. Senki hendak berbicara. Pada saat ini, matriksnya tiba-tiba bergetar. Saat berikutnya, hantu perlahan keluar. Saat hantu ini muncul di dunia, tekanan mengerikan tiba-tiba menyebar dari segala sisi seperti air pasang. 90% ilahi, yang keluar adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu memegang pistol panjang di tangannya dan memancarkan keinginan yang kuat untuk menembak. Setelah keluar, mata pria parubaya itu perlahan tertutup. Aura tembakan di tubuhnya menjadi semakin kuat, dan dunia di sekitarnya berangsur-angsur menjadi ilusi pada saat ini. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu berbisik, "Saya akhirnya kembali." Setelah mengatakan itu, dia membuka matanya dan menatap Ye Guan. "Kamu adalah Ye Guan." Ye Guan mengangguk. "Ya." Pria parubaya itu terkekeh, "Konon kamu sekarang adalah raja alam semesta ini." Ye Guan bertanya, "Apakah kamu akan kembali sendirian?" Pria parubaya itu menatap Ye Guan dan terkekeh, "Tidak cukup." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu datang ke alam ketuhanan 90% lebih awal, dan dia sudah mati." Pria parubaya itu mengangguk sedikit. "Aku tahu. Kakekmu lah yang membunuhnya." Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling, lalu berkata, "Di mana kakekmu? Biarkan dia keluar dan saya akan berbicara dengannya." Ye Guan berkata dengan serius, "Kakekku mungkin tidak tertarik untuk berbicara denganmu." Pria parubaya itu terkekeh, dia memang katak di dalam sumur, dia tidak tahu seberapa tinggi langit. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Mengapa kita tidak mencoba dua gerakan?" Pria parubaya itu menatap Ye Guan. "Apakah kamu layak?" Ye Guan tidak berbicara lagi, dan dia tiba-tiba menghilang. Dia sekarang ingin bertarung dengan 90% alam ilahi. Dia tahu ada kesenjangan, dan dia ingin melihat seberapa besar kesenjangan itu. Saat Ye Guan menghilang, pria parubaya itu tiba-tiba memegang tombak dan menunjuk ke depan, dan cahaya dingin muncul. Ledakan, saat cahaya tombak meletus. Dalam sekejap, Ye Guan terlempar kembali ke tempat semula. Pria parubaya itu mencibir, dengan kilatan rasa jijik di matanya. Tetapi pada saat ini, pedang niat muncul di depannya tanpa peringatan apapun. Tunda pedang. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, sedikit terkejut, karena penampakan pedangnya agak terlalu aneh, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. "Tangan sudah di udara, pegang di depan Anda." Bang, pedang niat Ye Guan langsung diblokir, tetapi pada saat berikutnya, beberapa pedang niat keluar dari ruang dan waktu di sekitar pria parubaya itu. Mata pria parubaya itu sedikit menyipit, dan dia mengusap tombak di tangannya, dan tombak itu bersinar seperti air terjun. Ledakan, semua pedang niat di sekitarnya diblokir. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti pria parubaya itu. Domain pedang, saat domain pedang muncul, ribuan cahaya pedang langsung menyelimuti pria parubaya itu. Namun, saat berikutnya, cahaya tombak yang menakutkan tiba-tiba muncul dari cahaya pedang, membuat Ye Guan terbang ribuan kaki jauhnya dalam sekejap. Dan ranah pedang Ye Guan hancur dalam sekejap, ribuan kaki jauhnya. Setelah Ye Guan berhenti, dia membuka telapak tangannya,
dan pedang pikiran yang tak terhitung jumlahnya keluar dari telapak tangannya, dan kemudian menghilang. Di kejauhan, pria parubaya itu mengerutkan kening. Keterampilan pedang macam apa yang kamu lakukan? Dia masih sedikit waspada dengan skill pedang misterius Ye Guan. Jika dia lebih kuat, bahkan dia tidak akan berani meremehkannya. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Pada saat ini, dia juga menemukan kekurangannya. Saat menghadapi kondisi ketuhanan 90%, kekuatan ini masih terlalu lemah untuk mengancam lawan. Intinya tetaplah kekuatan. Memikirkan hal ini, Ye Guan langsung mengaktifkan kekuatan darah di tubuhnya. Darah fana dan darah gila. Ketika kedua garis keturunan itu diaktifkan bersama, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan. Di sisi lain, ketika Senki melihat dua garis keturunan tersebut, alisnya tiba-tiba berkerut. Dua garis keturunan. Di kejauhan, kilatan keterkejutan muncul di mata pria parubaya itu. Dia sebenarnya memiliki dua garis keturunan. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan sudah menghilang. Pria parubaya itu mencibir dan kemudian menusuk. Bersikaplah tangguh menghadapi Ye Guan. Dia secara alami tidak terintimidasi. Bagaimanapun, pemuda di depannya jauh lebih rendah darinya. Kedua pria itu bertabrakan lagi dengan cara yang paling brutal. Dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya mengguncang sekeliling. Ketika pria parubaya itu berhenti, ekspresinya berubah menjadi ganas dalam sekejap. Dia tidak menyangka akan dipukul mundur oleh lawannya. Dia meraung sepanjang hidupnya, melompat, dan langsung berubah menjadi tombak dan memukul Ye Guan. Di kejauhan, Ye Guan tidak mundur tetapi maju, bergegas menuju pria parubaya itu. Ketika kekuatannya cukup, dia sama sekali tidak takut pada pria parubaya ini. Di sisi lain, Xiao Ai mengeluarkan bola kristal dan mulai merekam pertarungan keduanya. Melihat pemandangan ini, Senki menjadi penasaran. "Nak, apa yang kamu lakukan?" Xiao Ai tersenyum dan berkata, "Rekam pertarungan tuan kecil itu. Lalu kita akan menganalisisnya dan mencari tahu kekurangannya sehingga dia bisa berkembang." Setelah hening beberapa saat, Senki mengacungkan jempol dan berkata, "Sapi." Xiao Ai menoleh dan menatap ke arah Qi. Nona Senki dapat mencapai 90% kondisi puncak ketuhanan dan melangkah ke kondisi 100% dengan setengah kaki. Dia juga sangat hebat. Senki sedikit menyipitkan matanya. "Bagaimana kamu tahu?" Xiao Ai tersenyum tipis. "Saya tidak hanya tahu bahwa Nona Senki berada pada 90% tingkat puncak ketuhanan. Tetapi saya juga tahu bahwa Nona Senki pernah berhubungan dengan peradaban misterius. Kami masih menyelidiki peradaban ini, dan seharusnya ada menjadi berita segera." Senki menatap Xiao Ai dan tidak berkata apa-apa. Xiao Ai berkedip, "Kamu tidak ingin membunuhku untuk membungkamku, bukan?" "Mungkin tidak, karena Nona Senki adalah orang yang sangat pintar." Senki tersenyum dan berkata, "Saya sedikit terkejut." Xiao Ai berkata dengan tenang, "Selama Nona Senki tidak memusuhi tuan kecil, dia tidak akan menjadi musuh kita." Senki tersenyum, "Bagaimana jika saya adalah musuhnya?" Xiao Ai berkata pelan, "Dari awal sampai sekarang, semua orang yang menjadi musuhku telah mati." Senki sedikit mengernyit. Xiao Ai memandang Ye Guan, yang masih bertarung di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, tuan kecilku cukup baik." Senki tersenyum dan berkata, "Ini memang tidak buruk." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan. Dia harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Ye Guan bisa bertarung dengan pria parubaya itu begitu lama. Terlebih lagi, Ye Guan masih semakin kuat saat dia bertarung. Selain itu,
Kesadaran bertarung Ye Guan juga mengejutkannya. Ketika kedua orang memiliki kekuatan yang sama, kesadaran bertarung ini secara alami sangat penting. Dan kesadaran bertarung Ye Guan sungguh menakutkan. Sen Qi berkata dengan lembut, Tuan Ye ini, dengan 90% keilahian, seharusnya tidak terkalahkan. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, seseorang dengan tingkat kelembapan 90% keilahian seharusnya tidak menjadi tandingannya. Pada saat ini, hantu tiba-tiba muncul di belakang Sen Qi. Hantu itu berkata dengan hormat, Guru, saya baru saja mendapat kabar bahwa orang-orang dari peradaban hutan sedang dalam perjalanan. Sen Qi sedikit menyipitkan matanya, semuanya. Su Ying mengangguk. Semuanya? Sen Qi berkata dengan lembut, mereka benar-benar ingin kembali sebagai sebuah keluarga. Su Ying mengangguk sedikit. Mereka sedikit ragu sebelumnya. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka tiba-tiba memilih untuk kembali sekaligus, dan mereka sedikit cemas. Sedikit cemas, Sen Qi sedikit mengernyit, sudahkah Anda menyelidiki alasannya? Su Ying menggelengkan kepalanya. Tidak, ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di peradaban hutan, dan orang-orang kami tidak berani mendekat. Tuhan berdoa dalam hati. Su Ying ragu-ragu sejenak, lalu mengingatkan, Guru, inilah waktunya untuk memihak. Jika kita memilih peradaban hutan, maka kita harus. Berbicara tentang ini, dia melirik Xiao Ai di sampingnya. Xiao Ai tersenyum tipis dan berkata, lanjutkan. Sen Qi memandang Ye Guan dan pria parubaya di kejauhan dan tetap diam. Saatnya untuk memihak, memang benar. Peradaban hutan akan segera kembali. Jika Anda tidak mengantre saat ini, Anda tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Berdiri sejajar dengan Ye Guan, atau peradaban hutan. Melihat Sen Qi masih ragu-ragu, bayangan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Guru, kita perlu menggunakan roda waktu peradaban hutan. Roda waktu, mata Sen Qi perlahan tertutup. Meskipun Xiao Ai di samping mendengar apa yang mereka berdua katakan, dia mengabaikan mereka dan masih merekam pertempuran Ye Guan di kejauhan. Saat ini, pria parubaya telah mengorbankan idolanya. Ketika idola tersebut muncul, Ye Guan mulai ditekan. Namun, pria parubaya itu tidak dapat melakukan apapun pada Ye Guan untuk sementara waktu. Di belakang Sen Qi, hantu itu berkata lagi, Guru, sejauh yang kami tahu, ada 9 ahli dalam peradaban hutan yang berada di 90% alam dewa, dan ada 2 yang berada di alam dewa 100%. Ini barisan, apa yang bisa dilakukan peradaban alam semesta Guangxuan untuk melawan mereka? Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Ye Guan dari kejauhan dan melanjutkan, saya akui bahwa Tuan Ye memang kuat dan bakatnya cukup menakutkan. Tapi apa hubungannya seorang super jenius dengan semut di depan orang ketiga tingkat peradaban? Perbedaannya. Sen Qi masih tidak berbicara. Su Ying melanjutkan, Guru, kita tidak punya banyak waktu. Jika kita tidak memilih peradaban hutan sekarang, bantu mereka dan antre. Begitu mereka kembali ke sini, mereka mungkin tidak mengakui perjanjian awal kita. Oleh karena itu, saran saya adalah untuk membunuh Ye Guan secara langsung sekarang dan menggunakan kepalanya untuk menunjukkan ketulusan kita kepada peradaban hutan. Sen Qi masih tidak berbicara. Melihat ini, Su Ying tiba-tiba menjadi sedikit cemas. Guru, kami benar-benar tidak punya banyak waktu sekarang. Terlebih lagi, hanya dengan mengandalkan roda waktu Anda dapat mencapai kondisi ketuhanan 100%. Ini adalah yang terbaik Anda saat ini. Sebuah kesempatan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesalinya. Pada saat ini, Sen Qi tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah Ye Guan dari kejauhan dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Bersambung.